Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hetika selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis kesehatan keuangan perusahaan dan strategi perbaikan pada PT Sido Muncul. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Silvina Bila dengan NIM belakang 288. Kemudian ada rekan saya Hanifah Ayuasi dengan NIM belakang 287 dan Nisrina Salma dengan NIM belakang 292. Next. Nah, untuk tujuan dari proyek ini sendiri yaitu untuk menganalisis kesehatan laporan keuangan PT Sido Muncul dari segi likuiditas, profitabilitas, efisiensi, operasional, struktur modal, dan rasio solvabilitas. Next. Nah, saya akan membacakan sedikit mengenai latar belakang dari PT Sido Muncul. PT Sido Muncul lahir dari usaha rumahan yang didirikan oleh Ibu Rahmat Susilo dengan 3 orang karyawan di Yogyakarta pada tahun 1930. PT Sido Muncul memiliki pabrik yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 28, Kecamatan Bergas, Klepu, Semarang. PT Sido Muncul telah menciptakan produk-produk kesehatan yang terkenal di pasaran. Salah satunya itu produk terkenal yang biasa kita konsumsi, itu ada tolak angin. Ini merupakan produk yang berkhasiat untuk meredakan masuk angin dengan gejala kembung, mual, sakit perut, pusing, meriang, dan tenggorokan kering. PT Sido Muncul juga menjual berbagai produk herbal yang memanfaatkan bahan alami dari Indonesia. Next. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai analisis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Untuk rasio likuiditas, yang pertama ada current rasio atau rasio lancar. Ini rumusnya yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar. Untuk tahun 2021 itu dihasilkan sebesar 4,13. Untuk 2022 itu dihasilkan sebesar 4,05 dan untuk 2023 itu dihasilkan sebesar 4,47. Sehingga persentase perubahan itu sebesar 8,2%. Maka dari itu, rasio lancar menunjukkan kemampuan PT Sido Muncul untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022, tren positif pada 2023 menunjukkan likuiditas yang tetap kuat. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Itu rumusnya aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Untuk tahun 2021 itu dihasilkan sebesar 3,29. Dan untuk tahun 2022 itu dihasilkan sebesar 3,05. Dan tahun 2023 itu dihasilkan sebesar 3,60. Sehingga presentase perubahannya itu sebesar 9,4%. Dengan begitu, quick ratio menunjukkan likuiditas yang lebih realistis tanpa memperhitungkan persediaan. Meskipun ada penurunan pada tahun 2022, rasio ini meningkat signifikan pada tahun 2023. Ini menandakan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Next. Selanjutnya ada gross profit margin atau margin laba kotor. Ini rumusnya laba bruto dibagi penjualan.
Pada tahun 2021 itu dihasilkan sebesar 0,57. Pada tahun 2022 itu dihasilkan sebesar 0,56 dan pada tahun 2023 itu dihasilkan sebesar 0,57. Sehingga presentase perubahannya itu sebesar 0%. Margin laba kotor menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan tingkat keuntungan dari penjualan meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2022, tetapi kembali stabil pada tahun 2023. Selanjutnya ada net profit margin atau margin laba bersih. Ini rumusnya laba neto dibagi penjualan. Pada tahun 2021 itu dihasilkan sebesar 0,31. Pada tahun 2022 itu dihasilkan sebesar 0,31 dan pada tahun 2023 itu dihasilkan sebesar 0,27. Sehingga presentase perubahannya itu minus 12,9%. Dengan begitu, margin laba bersih menurun yang menunjukkan adanya tekanan pada efisiensi operasional atau kenaikan biaya yang mengurangi profitabilitas bersih perusahaan. Next. Nah, selanjutnya ada ROA atau Return of Asset. Ini rumusnya laba neto dibagi total aset. Untuk tahun 2021 itu dihasilkan sebesar 0,31, untuk tahun 2022 itu dihasilkan sebesar 0,27, dan pada tahun 2023 itu dihasilkan sebesar 0,24. Sehingga presentase perubahan itu sebesar minus 22,6%. Dengan demikian, penurunan dalam ROA menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memanfaatkan aset secara optimal untuk menghasilkan laba. Selanjutnya ada ROE atau Return of Equity. Ini rumusnya laba neto dibagi total ekuitas. Pada tahun 2021 itu dihasilkan sebesar 0,36. Pada tahun 2022 itu dihasilkan sebesar 0,31 dan pada tahun 2023 itu dihasilkan sebesar 0,28. Sehingga presentase perubahannya itu minus 22,2%. Dengan demikian, penurunan dalam ROE mengindikasikan bahwa laba yang dihasilkan relatif terhadap ekuitas perusahaan berkurang, menunjukkan penurunan efisiensi dalam menggunakan ekuitas. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Nisrina. Baik, selanjutnya ada efisiensi operasional. Yang pertama yaitu ada inventory turnover atau perputaran persediaan. Rumusnya yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Di tahun 2021 dihasilkan sebesar 3,73 dan kemudian di tahun 2022 dihasilkan sebesar 3,13. Kemudian di tahun 2023 dihasilkan sebesar 3,81. Yang artinya persentase perubahannya yaitu meningkat sebesar 1,6%. Perputaran persediaan menunjukkan peningkatan dalam efisiensi pengelolaan persediaan meskipun ada penurunan sementara pada tahun 2022. Kemudian perusahaan berhasil meningkatkan rasio ini pada tahun 2023. Kemudian ada perputaran piutang, rumusnya yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Pada tahun 2021 dihasilkan sebesar 6,05, kemudian di tahun 2022 sebesar 5,72, dan di tahun 2023 sebesar 4,83. Sehingga presentase perubahannya menurun sebesar 20,2%. Penurunan dalam perputaran piutang ini menunjukkan adanya peningkatan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan piutang yang bisa mengindikasikan masalah dalam proses penagihan atau penurunan penjualan kredit.
Baik, selanjutnya ada struktur modal, yaitu rasio utang terhadap ekuitas. Rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2021 dihasilkan sebesar 0,17, kemudian 2022 sebesar 0,16, kemudian di tahun 2023 sebesar 0,15. Yang persentase perubahannya yaitu menurun sebesar 11,8%. Sehingga penurunan dalam rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan bahwa PT Sido Muncul semakin mengandalkan ekuitas dalam pembiayaan dan mengurangi ketergantungan pada utang. Ini menurunkan risiko keuangan. Kemudian ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada rasio cakupan bunga atau interest coverage ratio. Rumusnya yaitu pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Di tahun 2021 dihasilkan sebesar 1.871,5, kemudian di tahun 2022 sebesar 1.820,32, dan di tahun 2023 sebesar 1.790,8. Persentase perubahannya yaitu sebesar 4,31%. Rasio cakupan bunga yang mengalami penurunan setiap tahunnya menunjukkan bahwa perusahaan tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menjamin kewajiban bunganya. Selanjutnya ada rasio utang terhadap aset. Rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total aset. Di tahun 2021 dihasilkan sebesar 0,15, kemudian di tahun 2022 dihasilkan sebesar 0,14, dan di tahun 2023 dihasilkan 0,13. Sehingga persentase perubahannya yaitu sebesar 13,3%. Penurunan dalam rasio utang terhadap aset menunjukkan bahwa PT Sido Muncul semakin mengurangi ketergantungan pada utang yang mengurangi risiko solvabilitas perusahaan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ini ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu ada likuiditas yang stabil. PT Sido Muncul memiliki current ratio yang stabil di atas 4 pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, rasio ini bahkan meningkat menjadi 4,47 dari 4,13 pada 2021, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Demikian juga, rasio cepat atau quick ratio menunjukkan likuiditas yang baik. Meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022, tetapi kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 3,6. Ini menandakan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan. Kemudian ada penurunan ketergantungan pada utang. Rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset yang menurun menunjukkan bahwa PT Sido Muncul semakin mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang. Tahun 2023, rasio utang terhadap ekuitas adalah 0,15, lebih rendah dari tahun 2021 yaitu sebesar 0,17. Hal ini menurunkan risiko keuangan perusahaan dan memberikan fondasi yang lebih kuat dalam struktur modalnya. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada penurunan profitabilitas. Semua indikator profitabilitas menunjukkan penurunan selama 3 tahun terakhir, khususnya margin laba bersih, kemudian return on asset, dan return on equity. Yang pertama ada margin laba bersih yang turun dari 0,31 di tahun 2021 menjadi 0,27 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan penurunan kemampuan perusahaan untuk mengonversi pendapatan menjadi laba bersih. Kemudian return on asset dan return on equity yang juga mengalami penurunan, masing-masing dari 0,31 menjadi 0,24 dan dari 0,36 menjadi 0,28. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. Kemudian ada penurunan efisiensi operasional.
Meskipun inventory turnover menunjukkan sedikit perbaikan pada 2023, receivable turnover mengalami penurunan yang signifikan dari 6,05 pada tahun 2021 menjadi 4,83 pada 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam mengelola piutang yang bisa berpotensi memperburuk arus kas dan meningkatkan risiko kredit. Kemudian ada kemampuan membayar beban bunga yang menurun, rasio cakupan bunga yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2021 sebesar 1.871,5 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 1.820,32 dan kemudian pada tahun 2023 menurun sebesar 1.790,8 yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menjamin kewajiban bunganya. Selanjutnya akan dibahas teman saya, Hanifah. Baik, sebelumnya terima kasih nih Serena atas waktu dan layarnya. Materi yang selanjutnya adalah opportunity atau peluang sebagai analisis SPOT yang selanjutnya. Nah, jadi yang pertama, pada peluang itu kita bisa mengoptimalkan pengelolaan biaya dan juga profitabilitas. Jadi belakangan ini itu kan kita melihat bahwa ada keuntungan pada perusahaan, terutama pada laba bersih yang cenderung menurun. Nah, tapi di sini kita punya peluang untuk memperbaiki bagaimana cara kita mengelola biaya-biaya yang ada agar lebih efisien dan bisa meningkatkan laba. Semisalnya dapat dengan peninjauan kembali kepada biaya produksi, distribusi, dan juga pemasaran yang dikeluarkan. Nah, caranya adalah kita harus mencari cara bagaimana caranya untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu atau lebih efektifnya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi nantinya kita bisa menghemat biaya dan juga meningkatkan keuntungan. Nah, yang kedua itu ada peningkatan efisiensi pengelolaan piutang. Jadi ada masalah lain juga yang perlu diperbaiki, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uang dari pelanggan yang berutang. Jadi saat ini itu waktu perputaran piutang itu cukup lama. Nah, ini bisa mengganggu arus kas pada perusahaan. Jadi ketika uang yang seharusnya masuk itu terlambat, itu dapat membuat perusahaan itu kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan dan juga operasionalnya. Nah, jadi kita perlu mencari cara bagaimana agar pengelolaan piutang ini dapat lebih efisien. Misalnya dapat dengan memberikan insentif bagi pelanggan yang membayar lebih cepat atau memperketat syarat pembayaran bagi pelanggan. Nah, jadi dengan cara ini itu perusahaan dapat mempercepat arus kas masuk dan juga mengurangi resiko terlambat bayar dari pelanggan sehingga nantinya perusahaan dapat lebih lancar dalam menjalankan operasionalnya. Bisa di next. Nah, yang peluang selanjutnya ada eksplorasi diversifikasi pendapatan. Jadi dengan kondisi keuangan suatu perusahaan yang cukup stabil, ini adalah waktu yang tepat bagi perusahaan untuk mulai mempertimbangkan diversifikasi, yaitu dengan mencari produk atau layanan baru yang bisa kita tawarkan. Nah, mungkin selama ini perusahaan terlalu atau beberapa saja atau terfokus pada pasar tertentu. Namun sebenarnya perusahaan itu dapat bergantung pada satu lini produk dan juga dapat terkena dampak negatif jika terjadi perubahan atau fluktuasi di pasar seperti penurunan permintaan atau perubahan tren. Nah, diversifikasi ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi resiko ini, yaitu dengan menawarkan produk atau layanan baru. Jadi, perusahaan itu tidak hanya mengurangi ketergantungan pada satu pasar, tapi juga dapat membuka peluang lain untuk tumbuh lebih besar di pasar yang terbuka. Misalnya, dapat dengan mencoba mengembangkan produk baru yang masih terkait dengan core business kita atau bahkan merambah ke pasar yang berbeda. Nah, yang selanjutnya, peluang selanjutnya ada peningkatan teknologi dan juga inovasi. Jadi, dengan pasar yang semakin kompetitif ini, perusahaan tersebut dapat meningkatkan kinerja operasionalnya melalui penerapan teknologi baru dan inovasi produk. Jadi, dapat memperbaiki margin laba dan juga efisiensi di semua lini bisnis. Bisa di next.
Nah, selanjutnya itu ada rekomendasi strategis. Nah, di sini berisi saran untuk bisa di next. Oh ya. Oke, selanjutnya ada ancaman. Nah, yang pertama itu fluktuasi harga dan juga biaya bahan baku. Jadi, pada banyak kasus di perusahaan lain, PT Sido Muncul itu juga dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga bahan baku atau perubahan biaya operasional yang tidak terduga. Nah, nantinya ada kenaikan biaya bahan baku yang dapat berdampak pada margin laba kotor dan juga laba bersih pada perusahaan, seperti yang terlihat pada penurunan gross profit margin di slide sebelumnya. Nah, ancaman yang selanjutnya adalah persaingan yang semakin ketat. Jadi, industri yang dihadapi oleh PT Sido Muncul ini mungkin semakin kompetitif dengan banyaknya pemain baru yang memasuki pasar dan juga menawarkan produk-produk baru dengan harga yang lebih rendah ataupun juga dapat menawarkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Nah, persaingan yang ketat ini dapat menekan harga dan juga mengurangi margin keuntungan yang ada. Bisa di next. Oke, ancaman yang selanjutnya ada resiko ekonomi makro dan juga regulasi. Jadi, kondisi ekonomi makro yang tidak menentu ini, seperti inflasi tinggi atau perubahan kebijakan pemerintah, itu dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, perubahan peraturan pajak atau kebijakan perdagangan itu juga dapat menjadi ancaman yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan operasional. Keempat, itu adalah risiko keuangan yang terkait dengan utang. Jadi walaupun perusahaan tersebut memiliki interest coverage ratio yang stabil, tapi jika terjadi penurunan signifikan dalam pendapatan ataupun laba, hal ini bisa meningkatkan risiko keuangan yang terkait utang. Meskipun saat ini rasio utangnya rendah, namun perubahan akan peningkatan tekanan pada pembayaran bunga dan kewajiban utang lainnya. Bisa di next. Pengelolaan biaya yang lebih efisien. Jadi ini dapat dilakukan dengan cara mengoptimalisasi biaya produksi dan retribusi dan juga dapat melakukan negosiasi dengan pemasok. Nah, yang kedua ada diversifikasi produk. Diversifikasi produk dan juga pasar. Jadi diversifikasi produk dan pasar itu juga dapat menjadi cara yang baik untuk meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu dapat mengembangkan produk baru yang masih berkaitan dengan produk utama atau juga dapat memasuki pasar baru yang belum dijangkau sebenarnya. Jadi diversifikasi ini dapat membantu perusahaan untuk tidak terlalu bergantung pada satu jenis produk atau pasar, sehingga jika suatu pasar mengalami penurunan, perusahaan tersebut dapat memiliki produk lain yang juga dapat mendatangkan keuntungan. Nah, yang ketiga, peningkatan penjualan melalui digitalisasi dan e-commerce. Nah, jadi karena memasuki era secara online atau memanfaatkan platform e-commerce yang sudah ada untuk menjual produk yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, jadi ini dapat membantu suatu perusahaan menjangkau lebih banyak konsumen, terutama yang tidak dijangkau melalui saluran penjualan tradisional. Nah, selain itu, pemasaran digital seperti menggunakan iklan di media sosial atau Google Ads itu dapat membantu menarik perhatian konsumen lebih banyak. Jadi, perusahaan juga dapat mengembangkan sistem CRM atau Customer Relationship Management untuk lebih mengenal kebutuhan pelanggan dan juga menjaga hubungan baik dengan mereka.
Jadi dengan sistem ini, perusahaan itu dapat menawarkan produk yang lebih relevan dan meningkatkan loyalitas pelanggan yang pada akhirnya bisa mendorong penjualan dan juga profitabilitas. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada strategi untuk mengelola resiko dan memperkuat posisi keuangan. Nah, di sini ada beberapa strategi. Yang pertama, dengan pengelolaan arus kas dan piutang yang lebih baik. Jadi meskipun likuiditas perusahaan itu cukup baik, tapi penurunan dalam receivable turnover atau perputaran piutang menunjukkan perusahaan mungkin dapat menghadapi masalah dalam pengumpulan piutang. Nah, ini dapat mempengaruhi arus kas dan juga menciptakan masalah likuiditas di masa depan nantinya. Nah, yang kedua, strategi kedua adalah pengelolaan risiko keuangan melalui utang dan juga investasi. Jadi perusahaan ini telah berhasil mengurangi ketergantungan pada utang jangka panjang. Tetapi perusahaan juga perlu berhati-hati dalam penggunaan utang di masa depan untuk menghindari risiko keuangan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nah, strategi yang ketiga adalah manajemen risiko eksternal dan persaingan pasar. Jadi pada industri yang kompetitif dan juga ketergantungan pada pasokan bahan baku tertentu, ini adalah risiko yang harus dikelola dengan hati-hati oleh perusahaan. Jadi fluktuasi harga bahan baku juga dapat mempengaruhi margin keuntungan pada PT Sido Muncul sendiri. Bisa di next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 12 manajemen keuangan tentang analisis kesehatan keuangan pada perusahaan dan juga strategi perbaikan pada PCS itu muncul. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan pada materi. Terima kasih.